Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Shalom, kita bersyukur bisa bertemu kembali di acara seminar kesehatan, di mana judul besar seminar kesehatan kita adalah Hidup Sehat. Dan kita sama-sama tahu bahwa hidup sehat itu adalah singkatan dari beberapa bagian penting atau beberapa pelajaran penting yang sudah kita pelajari di waktu-waktu yang lalu oleh para dokter dari Rumah Sakit Advent Bandung. Sekedar mengulangi saja bahwa huruf H itu adalah hati yang gembira, di mana setiap orang yang merasakan kegembiraan di dalam hatinya, kesehatan akan menjadi bagiannya. Lalu bagian yang kedua adalah istirahat yang cukup. Tidur dengan rasa bersyukur, maka itu akan menjadi istirahat yang cukup. Lalu yang berikutnya huruf D itu adalah diet yang seimbang. Ya, makanan yang seimbang antara sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga makanan yang lainnya yang sudah kita pelajari. Lalu huruf U adalah udara yang bersih, di mana udara adalah hal penting, faktor penting dalam kehidupan manusia, terutama udara yang bersih. Lalu yang berikutnya huruf P itu adalah pengendalian diri, temperance. Ini adalah satu pelajaran yang menarik di mana kita harus bisa mengendalikan diri, termasuk mengendalikan selera makan. Dan yang berikutnya adalah sinar matahari yang cukup. Kita bersyukur tinggal di daerah tropis, kita kaya dengan sinar matahari. Tentu itu adalah berkat istimewa bagi kita, bagi saudara-saudara yang tinggal di daerah tropis. Lalu yang berikutnya adalah energik berolahraga. Mungkin ada orang berolahraga tapi tidak energik. Nah, dalam hal ini dibutuhkan kegiatan olahraga yang cukup energik. Lalu yang berikutnya adalah hubungan sosial yang baik. Ya, ada sebutan berkata bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa tinggal di satu pulau. Artinya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang harus berinteraksi dengan orang lain. Tentu interaksinya itu adalah hal yang positif, hal yang baik. Lalu yang berikutnya adalah air jernih yang cukup. Ya, kita sama-sama tahu bahwa 8 gelas air jernih dibutuhkan oleh manusia minimal dalam satu harinya. Dan yang terakhir atau hukum yang ke-10 adalah Tuhan atau Tuhan yang terutama. Yang terutama dari semua yang kita pelajari itu adalah kita percaya kepada Tuhan. Baik, subjudul yang saya ambil untuk membicarakan Tuhan yang terutama itu adalah menyembuhkan. Ayat yang saya ambil atau ayat pertama yang saya ambil untuk membicarakan Tuhan yang terutama dan subtopiknya adalah menyembuhkan dari Matius 4 ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Kalau kita melihat ayat ini secara seksama, kita bisa mendapati bahwa Yesus bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit secara fisik saja, tetapi Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit secara sosial, sakit secara secara mental. Jadi dengan kata lain, Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, yang menjadi pertanyaan penting adalah
Apa arti daripada menyembuhkan? Ini bukan pelajaran Alkitab, tetapi perlu kita mengetahui ini. Apa itu arti daripada menyembuhkan? Saya menggunakan metode ini untuk mencari tahu apa arti kata menyembuhkan. Ya, saya klik di bagian bawah yang kuning sana, lalu saya perbesar, saya cropping. Menyembuhkan dalam bahasa aslinya adalah terapeau, atau bahasa sederhananya adalah terapi. Terapi itu adalah untuk menyembuhkan, dan di sana itu ada beberapa arti daripada menyembuhkan. Mudah-mudahan slide saya bisa terlihat karena tidak terlalu besar saya tampilkan. Di sana ada sebutan menyembuhkan atau melayani. Terus terang pemirsa, dimanapun Anda berada, saya kurang terlalu puas dengan arti ini atau penemuan ini. Lalu saya gunakan alat yang lain untuk mencari tahu apa itu arti menyembuhkan. Saya gunakan alat elektronik atau Alkitab elektronik saya yang lain. Saya dapati di sana satu kata, yaitu saya lingkari merah, attendance, atau kehadiran. Ya, kehadiran seseorang di satu tempat. Jadi, Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit, seperti yang saya katakan di awal, bukan hanya penyakit fisik, tetapi penyakit sosial dan juga penyakit mental. Lalu, arti kata menyembuhkan adalah Yesus hadir di sana. Lalu kata yang lain, tujuan Yesus hadir di sana adalah untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Pertanyaan kedua yang terpenting adalah, mengapa kata menyembuhkan itu juga disebut hadir di samping kata melayani? Baik, kita masuk kepada ayat yang kedua. Di dalam Kejadian 3 ayat 19 mencatat seperti ini. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini adalah pernyataan Allah kepada Adam dan Hawa setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal 2, Allah juga memberikan satu pernyataan kepada mereka, Adam dan Hawa, bahwa mereka mempunyai satu tanggung jawab, yaitu mengelola Taman Eden. Dengan kata lain, mereka sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka juga harus bekerja. Atau dengan kata lain, salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah bekerja. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.